Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Kita akan lanjutkan lagi seri panduan membuat plugin. Nah, kali ini kita akan mulai berurusan dengan database-nya WordPress lagi ya. Tapi kali ini kita akan menyatukan antara database kita dengan database milik WordPress. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang caranya membuat formulir pendaftaran anggota gitu ya. Nah, mungkin ada yang pengen agar formulir ini juga terhubung dengan keanggotaan di WordPress. Jadi WordPress itu kan sudah punya membership sendiri ya. Ada tabel usernya sendiri. Nah, kita tambahkan lagi tabel untuk keterangan detail usernya itu. Nah, masalahnya kemarin itu kan tabelnya hanya berdiri sendiri ya. Jadi user yang ada di daftar itu tidak bisa login dan tidak bisa memanfaatkan fasilitas di WordPress kita dengan baik. Ya, kalau hanya sekedar untuk pendataan aja sih tidak masalah ya. Tapi kalau kita ingin memberikan fasilitas terhadap member itu, kita ingin buka form pendaftaran, nah itu mungkin akan agak rancu gitu ya, ada aneh. Jadi mereka tidak bisa masuk ke web kita, tapi datanya ada gitu. Nah, panduan kali ini kita akan menghubungkan antara tabel yang sudah kita buat dengan username-nya WordPress, sehingga pengunjung atau member itu bisa masuk ke WordPress kita. Oke, kita akan menggunakan fungsi wp create user ya. Ini ada di codex.wordpress.org, function reference, kemudian wp create user. Nah, kita hanya butuh data username, password, dan email untuk membuat member baru. Nah, kita sudah punya data nama dan emailnya, tapi kita tidak punya data username dan password ya. Nah, karena itu kita akan membuatnya. Nah, ada dua cara untuk username dan password ini, yaitu pertama kita munculkan di formulirnya. Jadi kita membuat di sini form tambahan yaitu username dan password, atau kita bisa membuat semacam generate password gitu ya, seperti ini kan wp generate password, ini ada fungsinya juga. Nah, kita bisa generate password sendiri dari situ. Kemudian untuk username kita bisa ambil dari misalnya email atau namanya. Kita akan coba satu-satu ya. Kita kembali ke tambah member. Kalau kemarin kan kita sudah dapat data nama, email, dan data-data lainnya ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja di sini. Misalnya untuk membuat username, kita ambil dari nama misalnya ya. Jadi username dengan namanya itu dibuat sama. Jadi kita buat ini. $+ nama, kemudian untuk passwordnya $password kita ambilkan dari generate. Jadi passwordnya kita buatkan otomatis itu ya, seperti gini, random password ini kita ambil dari sini, kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ambil wp generate password, nanti dia akan membuat password sendiri itu otomatis. Nah, kemudian kita tinggal masukkan fungsinya. Nah, kita copy aja dari sini langsung. Copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Tapi agar kita dapat user ID-nya, kita masukkan di sini. Nah, ini kan sudah tersedia ya. User ID sama dengan wp create user, username-nya apa, password-nya apa, email-nya apa. Jadi kita pakai yang ini aja, karena nanti kita butuh user ID-nya untuk mengisi ID WP ini ya, seperti ini. Kemudian user ID, ini username tidak pakai garis bawah, passwordnya hanya password gitu saja. Kemudian untuk emailnya kita pakai $email. Nah, seperti ini. Nah, user ID-nya sudah dapat, nanti kita masukkan ke angka 1 ini. Ini kan angka satunya harusnya berisi ini.
user ID. Jadi nanti ID WP-nya akan terisi user ID dari username-nya ini. Sehingga ketika membernya login, dia bisa mengakses data-datanya sendiri. Seperti itu. Kita simpan dulu. Kita akan coba ya. Nanti pendaftaran berhasil, kita sebutkan datanya juga. Kita tambahkan di sini username dan $username. Lalu kita tambahkan passwordnya. $password. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi nanti ketika sudah berhasil, dia akan langsung memunculkan username dan passwordnya. Sebenarnya ini ada satu filtering lagi ya. Jadi seandainya ini gagal pembuatannya, ada keterangan lagi, tapi nanti akan kita bahas setelah ini. Yang penting kita konsepnya tahu dulu. Untuk membuat password kita pakai ini. Kalau membuat user kita pakai wp create user. Kita simpan dulu. Kemudian kita coba di sini ya, tambah member. Misalnya membernya aku gitu ya, aku@gmail.com. Tanggal lahir kita pakai yang kemarin aja pas. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba. Nah, username-nya sudah ada, passwordnya juga sudah ada ya. Kita simpan aja ini untuk percobaan nanti. Nah, ini username-nya aku, passwordnya sudah muncul. Kita lihat di all user. Ya, sudah ada ya username akunya ya. Dan role-nya sebagai subscriber. Nah, untuk role ini kalau Anda ingin memasukkan user baru ya, pastikan role-nya itu subscriber ya. Kita lihat di sini general. Nah, di sini ada new user default role. Itu pastikan subscriber. Kalau Anda setting ke admin, maka dia bisa ikut-ikut mengelola blog Anda dan tentunya bisa mengubah-ubah macam-macam ya, bisa mengubah plugin-nya, template-nya dan macam-macam. Jadi pastikan pakai subscriber aja. Atau kalau Anda memang percaya bahwa misalnya seperti ini ya, ini kan yang bisa input cuman kita aja. Nah, Anda percaya yang Anda input itu orangnya memang punya kapasitas untuk itu, nah Anda bisa pilih yang lain. Tapi kalau saran saya sebaiknya pakai subscriber aja. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan coba logout dulu. Lalu kita coba login menggunakan data yang tadi ya. Aku, terus passwordnya ini. Aku, password. Nah, berhasil ya. Dia berhasil keluar. Nah, nanti kita bisa membuat menu untuk member. Nah, tapi nanti aja ada rahasia. Biar Anda ikut itu terus. Kalau Anda ngikut terus ya nanti nggak tahu. Nih, kita kembali lagi. Sekarang kita buat ini kan tadi membernya kalau walaupun sama ya, all user. Nah, emailnya kan aku@gmail.com ya. Kita akan coba misalnya tambah membernya itu pakai email yang sama dia misalnya, tapi emailnya sama aku@gmail. Ini nggak penting. Kemudian kita coba ya tambah ya. Nah, jadinya akan error seperti ini. Nah, kenapa? Karena emailnya ada yang sama gitu loh. Nah, karena itu kita butuh pengaturan untuk melihat apakah username-nya eksis atau emailnya eksis gitu. Nah, ini kita bisa pakai di sini. Kita tinggal copy saja seperti ini. Lalu kita masukkan di sini. Ini kan wp create sama ya, randomnya ya. Kita tinggal ini kita ganti aja karena nanti create passwordnya juga sudah ada. Jadi kita masukkan seperti ini ya. Jadi alurnya pertama dia akan membuat username-nya dulu.
Kemudian dia akan lihat apakah username-nya ini sudah ada atau belum berdasarkan nama ya. Kalau sudah ada, maka dia langsung ke sini, ke random password ini. Dia if username atau sudah ada user ID-nya. Nah, maksudnya kalau ada tanda seru gini berarti tidak ada ya. Jadi jika tidak ada username yang sama, kemudian kasih n dan emailnya juga tidak ada yang pakai user email ini kita pakai email, disamakan dengan ini ya, email sama dengan false, artinya tidak ada yang punya email itu, maka dia akan baru bikin passwordnya, random password, dia baru bikin passwordnya, kemudian dia baru create username-nya, create usernya ya, ini pakai username sama seperti ini, username, random password sama, emailnya diganti email, random password pakai random password. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih, kalau ini berhasil create ya, kita kasih keterangan di sini echo seperti nah kalau ini sudah berhasil, nah kita baru masukkan ini, kita baru insert data anggotanya, kita copy, kita pindah ke sini. Nah gini ya, jadi kalau ini berhasil, hari ini nggak ikut, ini tetap di sini. Nah ini kurungnya if email ini ya, jadi harus tetap di bawah. Kemudian yang kita masukkan hanya insert sampai passwordnya ini aja. Ini bisa dilihat ya, ini seperti ini if-nya. Jadi if kalau dia emailnya tidak ada, username-nya juga tidak ada, dia baru membuat user baru. Tapi kalau ada, dia akan keluar error. Nanti kita tulis saja errornya di sini. Misalnya kita buat ini echo ya, echo username atau email sudah ada sebelumnya, sudah dipakai sebelumnya. Nah, jadi nanti kalau username-nya ada atau kebetulan emailnya juga ada, udah ada yang pakai, maka dia akan keluar ini. Oke, mari kita coba sekarang. Ini sudah betul. Kita simpan. Kita coba di sini. Kita buat lagi dia. Kemudian emailnya tetap aku. Ini sembarang ya. Kemudian kita tambah member. Nah, nanti akan muncul seperti ini, username atau email sudah dipakai sebelumnya. Ini lebih rapi ya. Nah kita tinggal coba lagi dia add. Oh kita coba namanya aku ya. Sekarang username-nya dibuat sama, aku. Kita tambah member. Nah dia tetap muncul username atau email sudah dipakai sebelumnya. Jadi tidak sampai ketimpa gitu loh. Nah sekarang kita coba dia add email, ini kita isi sembarang. Kemudian kita coba tambah member. Nah berhasil. Oh passwordnya ini ada kesalahan ya, passwordnya kosong. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengganti variabelnya menjadi random password, tapi di sini masih tetap password. Jadi ini harus disamakan seperti ini. Kita simpan. Nah ini sebenarnya sudah jadi ya, cuman tidak terlihat di sini gitu aja, tapi dia berhasil masuk, hanya keterangannya aja yang tadi yang salah. Kita bisa lihat di sini. Nah dia sudah masuk ya. Oke, kita akan coba sekali lagi, tambah member, misalnya kami @gmail.com. Ini tanggal ini dikosongin tidak apa-apa sebenarnya, langsung tambah member. Nah berhasil ya, username-nya kami, passwordnya ini. Nah itu caranya menghubungkan antara database yang kita miliki dengan database member. Nah nanti tinggal di member areanya nanti kita mau buat seperti apa. Misalnya ada menu profil sendiri untuk mereka mengelola datanya atau menu apa gitu. Nah nanti kita bisa
tambahkan sendiri di plugin yang kita buat. Tapi caranya seperti itu, cara menghubungkannya. Nah, kalau ini tadi benar, harusnya IDWP-nya berubah. Nah, seperti ini ya, aku IDWP-nya 2, yang dia ini IDWP-nya 3, dan kami IDWP-nya 4. Nah, ini harus sama dengan yang di sini. All user, kita lihat. Nah, ini aku ini IDWP-nya benar 2. Lihatnya di pojokan bawah sini ya. Nah, nanti saya beri kotak user ID-nya 2, kemudian yang dia ini user ID-nya 3, kemudian yang kami user ID-nya 4. Sudah betul ya, sama ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikembangkan lagi, misalnya formnya dikembangkan seperti apa, atau fungsi-fungsinya ini seperti apa. Yang jelas caranya agar member yang kita masukkan bisa login juga ke WordPress adalah seperti itu. Caranya create membernya dan sekaligus menghubungkan datanya. Jadi koneksinya nanti pakai ini. Oke, seperti itu panduan dari saya untuk hari ke-8 ini ya. 7 atau 8? 8 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.